Halo, oke, welcome back to GMAT Indonesia. Ini merupakan video lanjutan ya dari overlapping sets yang video yang sebelumnya. Ya, kita sebut saja part 1 gitu ya. Kita sekarang di part 2. Jadi kalau part 1 kemarin itu kita bahas overlapping sets di mana hanya ada dua gitu ya. Setsnya A atau B gitu ya. A dan B. Nanti kalian ditanya A berapa sih gitu ya, B berapa gitu ya, A saja berapa. Nah, beda ya, ini sama ini beda ya, beda. Eh, B saja berapa gitu ya, terus ditanya lagi A dan B berapa gabungan gitu ya, atau A irisan B berapa gitu. Itu part 1. Nah, part 2 ceritanya beda. Part 2 ceritanya menjadi lebih ribet gitu ya. Nah, jadi ada 3. Kalau ada 3 pertanyaannya nanti jadi A berapa? Sorry, A, nah berapa? B berapa? C berapa? Only A berapa? Only B berapa? Gitu ya. Only C berapa? Yang lebih ribetnya lagi, nanti kita bisa ditanya A digabung dan B, tapi irisan dengan C gitu ya. Nah, kayak gitulah. Atau A A gabungan sebentar ya, A irisan dari B digabung dengan C. Nah, itu model kayak gitulah, susah itu. Atau B diiris dengan A digabung C, atau C digabung dengan A irisan B. Nah, itu makin ribet. Oke, ya sudahlah. Ya, jadi sebagai informasi aja nih untuk kalian yang nyari skor GMAT tinggi gitu ya, lebih dari 700 gitu ya, lebih dari sama dengan 700. Nah, ini hukumnya wajib ini hukumnya wajib. Overlapping sets part 2 yang ada 3 elemen ini wajib sekali gitu ya. Oke, langsung saja kita ke breakdown teori dulu ya, teori dulu. Nah, teorinya gimana sih kalau yang A, B, C ini? Coba kita bikin gede-gede lah supaya nggak bingung. Nah, A, B, C. Gini, ketika di part 1 gitu ya. Ini part 1. Part 1 itu kita hanya gini. A, B. Jadi kalian hanya punya 3 domain gitu ya. Kita hanya punya 3 domain, 4 lah, 4 domain lah. Kita hanya punya 4 domain. Domainnya adalah 1 A, 2 B gitu ya. 3 A dan B. Terus domain yang terakhir adalah domain null gitu ya, domain yang tidak ada himpunannya sama sekali. Nah, jadi hanya ada 4 domain. Nah, di part 2 ini kalau sudah berbicara tiga set gitu ya, 3 overlapping set, hitung aja sendiri nih jadi berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi yang himpunan kosongnya ada 8. Termasuk himpunan yang kosong jadi 8. Jadi di part 1 itu kalian cuma bicara 4 domain saja gitu ya. Di sini kita bicara 8 domain. Makanya ini jadi bingung nih. Ini yang bikin bingung gitu ya. Nah, sebenarnya sama seperti part 1 gitu ya. Kita bisa pecah domainnya ini, pecah setnya itu menjadi seperti ini kalau mau gampang gitu ya. Ini kan lingkaran beririsan gitu ya. Kita gambar saja jadi seperti ini nih. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi kayak gambar apa ini? Nah, jadi ada set 1, set 3, set 2 gitu ya. Masing-masing terpisah, set 4. Nah, itu eh dengan approach seperti ini sebenarnya kita jadi gampang. Kita jadi dapat di sini only A gitu ya. Only A. Di sini A dan B.
Ini udah jelas banget, 3 itu A dan B, dan B itu jadi only B gitu ya. 2 itu jadi only B. Nah, kalau kita bicara A saja, A itu artinya 1 plus 3 gitu ya. 1 plus 3. Kita bicara B, B itu 2 plus 3. Nah, kita bicara A gabungan B, itu artinya 1 plus 2 plus 3 gitu ya. Kita bicara semua ya, ya +4 gitu ya, gampang aja. Kita bicara yang suka B dan tidak suka sama sekali apapun ya, berarti 2 tambah 4 gitu ya. Jadi kita pecah mereka menjadi individual domain, individual ranah gitu ya. Ya ranah artinya domain juga ya gitu. Nah, sama seperti itu di overlapping sets yang 3 ini, di part 2 ini, itu akan lebih mudah kalau kita pecah dia menjadi masing-masing ada 8 domain itu gitu ya. Nah, ini kita coba ya di page baru ya. Jadi kita gambar kita jadi seperti gini. Gitulah. Ya ini gambar kasar aja ya gitu ya. Nah, apa nih? Ini ada tengah. Ini yang tiga-tiganya. Ini ada gini. Terus di sini ada gini. Terus sorry sorry bukan gini ya. Uh, ini sebenarnya gini gambarnya. Diulang aja lah. Diulang ya. Sorry sorry sorry. Gambarnya tidak seperti itu harusnya. Gini aja deh. Kita warnain aja deh. Ya. Nah, yaitu jadi seperti ini gitu ya. Kita pecah jadi gini gitu ya. Nah, bingung kita. Mari kita berbingung-bingung. Nah, kalau tadi ini A, B, C gitu ya. B, C. Nah, di sini kita jadi punya ini ya, kita kasih 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Ini kita punya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini artinya ini kita coba satu-satu ya. Kita terjemahkan. Satu itu apa? Satu itu only A. Dua itu only B. Gitu ya. Tiga itu only C. Empat itu A dan B. A irisan B gitu ya. Nah, gitu. 5 itu B irisan C. 6 itu A irisan C. 7 itu A irisan B irisan C. Gitu ya. A irisan B terus di irisan C lagi, ini mau dikasih kurung di sini nggak masalah. Mau dikasih kurung di sini juga nggak masalah juga, nggak ngaruh. 8 itu himpunan kosong. Nah, ya itu kira-kira. Nah, supaya lebih gampang, mari kita breakdown cara berpikir yang set A, B, C yang irisannya banyak sekali ini menjadi yang seperti ini. Gitu dulu ya. Jadi framework kerjanya akan lebih mudah kalau kita berangkat di sini gitu ya. Kalau kita di sini mainnya. Nah, uh, supaya lebih gigit gitu ya, kita langsung ke ini aja. Sebenarnya ada beberapa rumus yang bisa membantu gitu ya dalam menjelaskan overlapping sets ini, tapi percuma kita ngafalin rumus kalau misalnya kita nggak paham fundamental konsepnya gitu ya. Nah, gue pengen langsung ngajak ke ini aja, soal aja ya. Karena ketika sudah soal, itu nanti akan
lebih kerasa gitu ya. Wah, ini memang nih bener susah gitu. Oke, kita coba langsung ke soal ya. Ya, oke. Kita lanjut ya. Jadi kalau tadi kita sudah belajar domain ya, domain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu sampai 8 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eh terkait dengan overlapping sets dari tiga tiga set. Nah, sekarang kita mau coba implementasi di soalnya seperti apa gitu ya. Nah, soal yang ada sekarang ini dari salah satu sumber website belajar GMAT ya. Jadi bukan gue bikin sendiri, karena terlalu susah juga untuk bisa bikin soal overlapping sets 3 set. eh, Bikin sendiri itu susah gitu ya. Jadi ya kita sudah ambil soalnya di sini. Jadi soalnya itu gini, workers are grouped by their areas of expertise and are placed on at least one team. 20 are on the marketing team, 30 are on the sales team, and 40 are on the vision team. 5 workers are on both the marketing and sales teams. 6 workers are on both the sales and vision teams. 9 workers are on both the marketing and vision teams. And 4 workers are on all the 3 teams. Nah, uh, coba kita breakdown dulu ya soalnya. Jadi ini sama seperti overlapping sets yang biasa ya. Ya, jadi kita harus breakdown dulu. Pertama gini, ketika kita diberi tahu ya ada 20 marketing team, ya kita tulis aja sini M20 gitu ya. Nah, ini adalah orang yang bekerja untuk marketing team dan tidak disebutkan nih kan, bisa aja orang ini bekerja untuk sales team dan untuk vision team juga gitu ya. Jadi kita jangan berasumsi ini hanya marketing team saja. Pertama gitu. Jadi M20, sales 30, vision 40. Oke. 5 workers are on both marketing and sales team. Ya. Jadi kita punya M dan S gitu ya. Kita tulisnya gini aja deh, N. Sama aja ya, irisan gitu ya. M dan S itu adalah 5. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui adalah meskipun 5 orang ini bekerja untuk marketing dan sales team, tapi sebagian bisa aja ada yang bekerja untuk vision juga gitu. Bisa aja duanya bekerja untuk vision, tiganya tidak untuk vision gitu ya. Ya udah murni marketing and sales. Bisa saja di sini bisa saja satu gitu ya di sini. Satu di sini 4 yang kerja untuk vision, satu yang kerja untuk murni untuk marketing dan sales 4 gitu ya. Jadi skenario-nya beda-beda. Nah, ini kita nggak tahu gitu ya. 5 aja pokoknya. Begitu pula dengan sales and vision. Itu ada 6. Marketing and visions ada 9. Dan satu hal yang kita tahu juga adalah semuanya itu ada tim yang ada orang yang bekerja untuk semua tim. Kita sebut saja di sini marketing and sales and vision gitu ya. Di sini ada 4 orang. Nah, oke, kita coba ini ya, implementasi ke domain-domain yang tadi sudah kita pelajari gitu ya. Kita kecilin dulu ya. Nah, inilah soalnya gitu ya. Nah, pertama gini, gimana ini ya cara ngecilinnya ya? Gini, ini marketing, sales, vision. Nah, ada 20 orang di marketing. Kita tahu bahwa marketing dan sales
ada orang yang bekerja di marketing dan sales itu 5 gitu ya. Ada 5 orang. Kalau misalnya nih kita breakdown ini marketing, ini kita kasih garis dulu ya biar dibatas. Kita sebut saja ini domain A, di mana A itu benar-benar yang marketing only, B itu adalah sales only, C itu adalah vision only gitu ya. Terus kita punya D di sini, D itu benar-benar marketing dan vision saja, marketing dan sales saja gitu ya, tidak termasuk vision. Terus kita punya E di sini, E itu sales dan vision saja, tidak termasuk marketing. Terus kita punya F di sini, marketing dan vision saja, tidak termasuk sales. Terus kita punya G di sini, G itu marketing, sales, dan vision. Orang ini bekerja untuk 3 tim gitu ya. Nah, ini sama aja ya, A B C D E F G satu itu sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 seperti yang di cerita domain yang tadi kita di awal. Nah, kita tidak punya domain H ya, atau sama dengan domain 8 ya. Ini tidak ada karena tidak diceritakan dalam soal orang yang tidak bekerja untuk 3 tim ini. Nah, pertama gini, M sama dengan 20 ya. M itu apa sih? M itu adalah A tambah, sebenarnya M itu adalah M saja, A itu M saja, tambah D juga, tambah G juga, F dulu ya, tambah F juga, tambah G. Nah, ini sama dengan 20 gitu ya. Geser dulu. Nah, sama dengan 20. Kita juga punya S sama dengan 30, itu adalah B tambah D tambah E tambah G. 10. Kita punya vision. C tambah E tambah F tambah G. Nah, ini adalah berapa nih? Berapa tadi? 40. Kok 10 sih? 30 gitu ya. Sorry, sorry. Ini 30. Nah, eh kita coba teliti ya. M itu adalah A, D, F, G sama dengan 20. S itu adalah B, D, E, G sama dengan 30. Vision itu adalah C, E, F, G sama dengan 40. Oke, kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Terus kita ambil yang ini sekarang. M dan S itu adalah D plus G ya. Ini 5. Kita ambil yang ini, S dan V itu adalah E dan G gitu ya. Ini sama dengan 6. Ini nggak bisa nih. Nah, 6. M dan V. M dan V itu adalah F tambah G. Ini 9 gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih, di sini ada mulai ada pola gitu ya. M, S, dan V ini adalah G gitu ya, simply G, yang mana adalah ya udah 4 gitu ya. Ini G ya, bukan 9. Mirip 9, susah juga. Letter G gitu ya. Nah, letter G, G sama dengan 4. Nah, yang ditanya apa gitu. Nah, yang ditanya how many workers are there in total ya. Jadi yang ditanya itu adalah A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G. Nah, kita dikasih tahu macam-macam nih. Kita dikasih tahu A tambah D tambah F tambah G 20, B, D, E, G 30, C, E, F, G 40, D tambah G, E tambah G, F tambah G. Kita dikasih tahu semua, G tambah G sama dengan berapa? 4. Kita dikasih tahu semua. Masa sih kita nggak bisa hitung A, B, C, D, E, F, G berapa gitu kan ya. Ya udah kita hitung aja nih. Kalau G 4, D-nya berarti 1. E berarti 2. G, E, F sama dengan 5 ya. Udah nih. 5. D, F, G, D, F, G. 10. D, F, G 10 ya.
4 tambah 1 tambah 5, 10. Berarti A itu 10. A itu 10. A itu 10 gitu ya. Makin rapet nih. DEG. DEG itu 7. Nah, DEG itu 7. Jadi di sini 23. B itu 23 ya berarti ya. Ya nggak? Nah, EFG 7 tambah 4 itu adalah 13. Ini 13. Maka ini jadi 27 gitu ya. Nah, udah mulai kelihatan kan di sini. Nah, jadi total A B C D E F G berapa? Ya udah 10 10 ya, tambah B berapa tuh? 23 tambah C 27 berapa tuh? 50 60 ya. 60 tambah D 1 tambah E 2 tambah berapa? F 5 habis space-nya. Tambah G 4. Nah, berapa tuh? 10 23 27 50 ini 60 ya. Ini 60 ini 60 3 tambah 5 8 tambah 2 72 gitu ya. 72 bener nggak? Tuh 2 ya. 7 ini 10 tambah 23 27 50 50 tambah 60 3 tambah 5 8 tambah 4 72. Nah, jadi total jumlah di sini aja lah. Inilah 72. 72. Ya, ini ada yang salah sedikit ya. Jadi ini EF tambah G itu bukan 13 ya. EF tambah G itu berapa? EF tambah G 11. Nah, karena itu 11 jadi sebentar. Jadi ini adalah 29. Nah, gitu. Jadi ini 29 gitu ya. Nah, jadi ini jadi 74. Nah, oke. Ya, jadi gitu ya. Kita ulang deh tulisannya di sini rapet banget nih. Ya, di sini aja nih ya. Jadi A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G sama dengan berapa? A itu 10, B itu 23, C itu 29 ya. D itu 1, E itu 2, F itu 5, G itu 4. Ini 30 ya. Terus ini dan ini juga 30. Nah, jadi totalnya masih nggak kelihatan juga ya ketutupan tulisan. Totalnya nah, jadi berapa? 10 tambah 23 tambah 29 tambah 1 tambah 2 tambah 5 tambah 4 ya. Ini berapa? Ini dan ini 30. Ya, ini dan ini 30 juga. Nah, jadi 74 ya. Ini 14. Ya, gitu. Oke, 74. Ya, ya seperti itulah. Lumayan ribetnya ya. Ribetnya overlapping sets yang ada 3 gitu. Dan ini memang
soal-soal seperti ini diharapkannya muncul ketika kalian sudah berturut-turut menjawab benar gitu ya, dan akhirnya mencapai soal yang level kesulitannya paling tinggi gitu ya. Oke, nah eh, ya mungkin sampai di sini dulu ya untuk video tentang overlapping sets yang advance yang part 2. Berikutnya kita bakal bahas topik lainnya juga ya, nggak hanya overlapping set saja, tapi mungkin juga di kemudian-kemudian hari nanti kita akan coba upload video tentang overlapping sets dengan contoh soal yang lebih challenging lagi ya. Jadi kita bisa lebih paham fundamental konsepnya, seperti apa cara ngitungnya, dan nanti kita introduce rumus-rumus cepat gitu ya untuk mengerjakan overlapping set ini. Oke, sampai di sini dulu. Eh, Silahkan explore video-video lainnya di GMAT Indonesia. Selamat belajar, terima kasih.